Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Ngomong-ngomong, saya baca pesan dari Ibu kemarin di chat saya, Ibu ingin bincang-bincang tentang bagaimana mengcoaching guru dalam supervisi akademik ya Bu? Iya benar Bu, saya diberi mandat dengan Bu Kepala Sekolah untuk mengcoaching rekan saya dalam supervisi nanti baik pra observasi maupun saat pasca observasi. Gimana tuh Bu saran-saran untuk saya agar saya bisa merencanakan kegiatan tersebut dengan baik? Oke Bu, berarti tujuan pembicaraan kita tentang coaching supervisi akademik ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu ketahui tentang prinsip coaching selama ini? Ya, pengetahuan saya ya Bu, prinsip coaching itu harus dilakukan secara present. Artinya saya sebagai coach harus betul-betul hadir dan fokus pada setiap percakapan saya dengan coaching. Selanjutnya saya juga perlu mendengarkan dengan baik, menyimak dengan aktif seperti itu apa yang diungkapkan oleh coaching dan apa yang diinginkan serta apa yang diharapkan. Oh iya Bu, apakah seorang coach itu harus mampu membuat pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Betul sekali Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam prinsip coaching tersebut? Ya, kayaknya saya butuh bantuan Ibu untuk saya supaya bisa diobservasi nantinya. Apakah saya dapat mengembangkan potensi dalam mendengarkan aktif, kemampuan bertanya pada pada coach saya nanti? Gitu. Jika saya bertanya yang paling spesifik, ingin dikembangkan dulu yang mana Bu? Kalau yang spesifik mungkin yang menyusun pertanyaan berbobot ya Bu ya, kayaknya saya masih kurang mantap, belum bisa menguasai. Tapi kalau untuk yang mendengarkan dengan aktif itu hubungannya kan harus konsentrasi terhadap nanti alur perbincangan ya Bu ya. Benar sekali Bu. Lalu indikator pencapaian tentang tujuan kemampuan bertanya itu seperti apa yang Ibu inginkan? Ya mungkin kemampuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor potensi coaching dalam menggali ide-ide dan gagasan si coaching itu tadi nanti Bu. Model pertanyaannya harus berbobot tentunya, yang dijawab coaching juga adalah jawaban yang membutuhkan pemikiran ataupun keterangan yang bisa menjelaskan coach tentunya dengan detail berdasarkan data dan bukti yang ada. Kalau boleh saya tangkap dari keterangan Ibu tadi, Ibu ingin buat pertanyaan yang bisa membuat coach dapat menguatkan ide-ide gagasan itu terbuka ya Bu? Ya. Yang mampu untuk menjelaskan secara detail sesuai data dan bukti kegiatan yang dilakukan coach. Betul begitu Bu? Iya, mantap sekali, betul Bu begitu. Jadi mohon bantuan dan masukannya ya Bu ya, nanti saat saya itu melakukannya baik di saat pra observasi maupun paskanya. Jadi mohon bantuan Bu. Siap Ibu, senang sekali membantu Ibu. Oh iya, apakah Ibu sudah mengetahui rubrik penilaian supervisi? Sudah Bu, mohon bimbingannya ya Bu ya serta arahannya. Pasti Bu, selalu siap untuk membantu guru yang hebat. Jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saya saat akan bincang-bincang dan butuh referensi. Oh iya Bu, nanti kalau Ibu sudah menerapkan coaching supervisi akademik, baik pra-observasi, observasi maupun pasca observasi, saya berharap kita bisa coaching kembali untuk umpan balik ya Bu. Pasti asik tuh pengalaman yang didapat. Saya ingin mendengar cerita nih dari Ibu. Oke Bu, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu dalam kegiatan coaching selanjutnya ya Bu. WA saya nggih. Salam sehat, bahagia selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ucapkan terima kasih atas percakapan kita hari ini. Saya dapat inspirasi banyak dari Ibu. Salam sehat dan bahagia selalu. Ya, Semangat. Oke, selamat pagi Bu Prati. Sedang ada kegiatan apa nih hari ini? Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Prati, bisa Bu? Bisa, selamat pagi juga Mbak Cahya, kebetulan sekali ya. Saya tidak ada kelas nih hari ini, jadi saya siap untuk ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Cahya. Oke, baik Bu. Tujuan kita ngobrol hari ini adalah tentang kegiatan supervisi akademik. Kebetulan saya diberi mandat oleh Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, untuk mensupervisi Ibu. Untuk jadwalnya kayaknya sudah di-share ya Bu ya di WA group. Atau bagaimana Bu nanti jadwalnya? Kayaknya saya sudah baca kok kemarin ya. Itu saya lihat Mbak Cahya yang saya senang nih. Waduh, saya jadi nyaman loh. Loh, kenapa begitu Bu? Kok saya jadi nggak enak kesannya sendiri nih? Nah, jangan gitu. Kan kita kan sudah lama tau dekat, sehingga saya itu kan merasa enjoy gitu ya, ngobrol bareng itu
kita jangan ada istilahnya jarak, saya lebih tua, mbak saya lebih muda, nggak ada. Tapi di sini kan kemitraan di atasnya, jadi saya bebas aja, nggak usah pakai sama saya. Ya, Terima kasih Bu, saya ikut senang mendengarnya. Jadi saya mau tanya Bu, persiapan kegiatan supervisi ini kan supaya nanti nyaman ya Bu ya. Hakikatnya kan prinsip saya itu sebagai coach di sini saya nggak ingin membuat takut tentunya ya Bu ya. Prinsipnya yang pertama kemitraan dan tujuannya lebih kepada peningkatan potensi guru dan pengembangan kompetensi selanjutnya sebagai guru dari yang disupervisi gitu ya Bu ya. Betul mbak, saya juga menyambut hal itu. Iya, kira-kira besok Ibu akan memilih kelas berapa Bu? Saya sudah persiapkan untuk kelas 7 ya mbak. Kelas 7C ya. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut Bu nanti strategi dan model pembelajarannya yang ingin Ibu pakai bagaimana, langkah-langkah pembelajarannya juga bagaimana? Artinya gini, saya kan ngajar kelas 7 itu kan 3 kelas itu ya, ada C, D, E itu. Saya pilih juga kelas 7C itu kayaknya kelas itu unik gitu ya. Kelas itu unik dibanding 2 kelas yang saya ajar itu. Kemudian saya tanya juga walinya, juga rapot, itu kayaknya kok banyak hal potensi-potensi yang harus dikembangkan. Maka saya kan pilih satu proses pembelajaran namanya dengan diferensi, kan saya tertarik untuk menerapkan di kelas 7C ini ya. Iya. Menurut Ibu apakah model tersebut sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid Bu? Ya saya pikir begitu Bu, karena memang sudah sesuai filosofi itu ya. Jadi orang kita harus menuntun sesuai dengan bakat minat anak itu. Nantinya memang dalam langkah awal gitu kan saya melakukan tes diagnostik untuk menguji kemampuan awal mereka. Kemudian nanti kan dari tes itu yang saya lakukan, maka saya akan memberikan satu perbedaan konten, referensi konten dengan LKPD yang sudah ada. Kemudian proses secara individu, kelompok, berapa besar bantuan yang saya berikan kepada anak, dan akhirnya nanti di terakhir itu pas penugasan saya memberikan diferensi produk. Kayaknya saya melihat potensi minat mereka itu macam-macam. Katanya ada yang pengen ngevlog, ada yang pengen PPT. Wah, kayaknya asik sekali gitu. Iya, kayaknya nanti saya bisa membayangkan seru nanti pembelajaran yang akan itu terapkan di kelas ya Bu ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa nanti saat pembelajaran tujuannya pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, baik kontennya, prosesnya maupun produk yang dihasilkan anak-anak seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya apa indikator ketercapaian tujuan dari proses pembelajaran Ibu nanti? Untuk kriteria lembar itu kan di rancangan pembelajaran saya sudah saya berikan lampiran-lampiran, nanti bisa Mbak Jaya amati dan koreksi juga ya. Ada pembetulan silakan. Nanti bagaimana saya bisa mengukur tingkat diferensiasinya, lembar pengamatannya, penilaiannya gitu Mbak. Itu yang menjadi ukuran keberhasilannya. Ada semua di situ. Luar biasa lengkap ya Bu ya, paket komplit dari perencanaan ini nanti. Oke, saya bisa ikut memantau nanti saat observasi ya Bu ya. Jadi rencana proses observasinya nanti kapan Bu kira-kira? Saya sudah sepakat juga dengan anak-anak nanti Selasa ya. Oke, Selasa jam berapa? Jam ke-3-4. Oke, siap. Berarti hari Selasa jam ke-3-4 ya Bu ya, di kelas 7C nanti ya Bu ya. Kosong ya? Iya, alhamdulillah kosong ya. Jadi nanti saya pas free kosong, saya bisa mengobservasi panjenengan waktu mengajar di kelas 7C. Itu ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya untuk perbincangan hari ini. Sangat juga. Terima kasih, saya semangat. Semangat untuk besok lancar semuanya. Amin, amin. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Saya lihat semuanya bisa hadir. Ada siapa? Siapa? Ada? Siapa? Ada apa?
ya ada saya dan spesial ini temani karena hari ini kita akan bersama-sama belajar seperti yang sudah disampaikan pada informasi yang lalu bahwa Ibu akan menerapkan satu model pembelajaran tentang diferensiasi ya. Diferensiasi satu model di mana anak-anak itu bisa bervariasi dalam mengerjakan sesuatu pembelajaran, bisa materi yang disampaikan di guru akan berbeda, juga tentang prosesnya ataupun produknya. Karena hakikatnya bahwa kalian itu semuanya tidak ada sama, siapa di sini yang sama, tidak ada, semua kan unik. Jadi Bu Guru melihat potensi karakter kalian dan kemarin itu Bu Guru sudah melihat bahwa ternyata dari data yang ada gaya belajarnya berbeda-beda ya. Di data yang saya sampaikan ke BK itu ada yang model auditory ya, yang baik pakai visual juga kinestetik itu melambangkan bahwa kalian memiliki bentuk-bentuk warna tingkah yang berbeda. Dari ini kita juga akan melihat daya-daya itu sehingga berpadu dan kalian terakomodir fasilitas dalam pembelajaran. Siap anak-anak? Siap. Untuk awalnya silakan kalian buka buku. Ibu akan mengerjakan satu tes dulu ya, namanya tes diagnostik. Tes itu Makasih Bu. siap ya. Alhamdulillah, baik, silakan nanti dimulai ya Bu ya. Saya akan mengamati, mencatat dan mendengarkan segala kegiatan yang terjadi dalam kelas nanti saat proses pembelajaran, baik awal, inti maupun penutup. Saya akan fokus di area pengembangan yang Ibu harapkan, seperti tadi waktu kita bahas sebelumnya di kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Iya, RPP-nya sudah saya berikan ya, Mbak. Oke. Oh iya yang Oh ini ya, ya Bu ya. ini nanti kan lembar observasinya juga sudah sertakan ya semuanya. Oke, perencanaannya matang, ini juga sudah mantap RPP-nya. Semoga lancar ya Bu ya. Amin, amin. Oke. Ya, Baik, mari kita bisa ke kelas. Oke. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah berjalan lancar. Gimana perasaan Ibu? Saya plong banget ya bacanya. Kemarin kan sempat ya, ternyata setelah selesai itu ternyata ya lancar gitu ya, bukan doa. Percaya juga sih, saya lebih percaya diri ya berkat coaching yang saya lakukan dengan percaya. Ya, syukur alhamdulillah ya Bu ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Menurut standar atau kriteria pada lembar pengamatan ataupun rubrik di penilaian itu luar biasa, semuanya bisa Ibu capai dengan baik. Ya. Kira-kira hal apa yang sudah Ibu capai Bu dan yang masih membutuhkan peningkatan dari hasil tadi pelaksanaannya? Menurut saya model strategi diferensiasi yang sudah saya lakukan dan diterapkan tadi ya cukup menarik ya, terbukti mereka itu responsif ya dengan pembelajaran, mereka bisa memahami tentang diferensi konten itu dengan RKPD macam-macam seperti apa, kemudian prosesnya kelompok mandiri, kemudian yang terakhir itu yang paling mengasihkan itu ya waktu saat saya minta mereka mau bentuk potensi apa, dan mereka saya datakan lewat papan tulis itu, mereka menuliskan sendiri, saya fokus, saya PPT, dan kayaknya setelah saya itu ternyata potensi anak-anak luar biasa, ternyata di jauh pemikiran saya, ternyata aplikasi tanpa kemudian pintar-pintar gitu loh Zaman sekarang lebih canggih dalam teknologi ya. Ini saya malah terpacu juga untuk belajar lagi lebih banyak. Jadi kompetensi yang masih perlu saya tingkatkan ya refleksi Mbak. Menurut Ibu kemampuan refleksi seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, kemampuan refleksi kan mengevaluasi diri ya, dari saya sebagai guru maupun siswa dalam memberikan komentar-komentar terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. Ya, seberapa besar sih Bu pengaruh refleksi terhadap pengembangan diri Ibu? Sangat besar sekali pengaruhnya Mbak. Dengan mereka mampu mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara jujur dan mampu juga memberikan umpan balik pada saya untuk bisa nantinya itu saya kan memperbaiki dari apa yang menjadi refleksi anak-anak itu ya, baik kekurangan maupun juga potensi yang mungkin sudah ada di saya gitu kan sudah terlihat, dan mungkin suatu saat saya berpikir mau membuat suatu bentuk refleksi yang macam-macam seperti form, mungkin juga
simbol-simbol karakter kayaknya unik deh asik. Iya. Jadi mereka bisa menempelkan satu wajah gitu karakter di situ, mencerminkan dari reaksi mereka saat pelajaran. Nah, luar biasa idenya ya Bu ya. Nanti bisa diterapkan ya Bu ya. Dengan karakter wajah pasti hasilnya nyata dan mungkin ada yang bisa menyenangkan nanti Iya. pastinya. Saya juga membayangkan gambar-gambar karakter wajah anak-anak itu kan Iya. variatif gitu ya. Jadi saya juga bisa melihat seberapa besar saya sudah mengajar di situ tuh responnya anak-anak tuh gimana gitu ya. Iya, saya juga bisa belajar jadi dari percakapan ini ya Bu ya. Saya akan mencoba. Halo, ketemu kembali nih kegiatan untuk umpan balik kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan ini. Pasti ada cerita yang menarik dan menyenangkan ya. Gimana nih perasaan Ibu? Rasanya luar biasa senang Bu, surprise sekali. Saya tadi waktu kegiatan coaching, saya dapat pengalaman baru dari hasil observasi coaching yang saya lakukan tadi. Gimana nih pengalaman barunya? Iya, tadi Bu Prapti mempraktekkan pembelajaran yang luar biasa, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Beliau menerapkan diferensi konten, proses maupun diferensi produk. Di situ anak-anak kan dalam mengerjakan tugasnya itu benar-benar bervariasi sesuai apa yang mereka minati. Ada yang membuat vlog, ada yang membuat PPT. Jadi materinya yang disampaikan itu juga sangat disukai oleh anak-anak tadi Bu di kelas. Luar biasa Bu Prapti. Ya, tak luar biasa Bu. Senang sekali mendengarnya. Jika saya mendengar cerita Ibu, berarti kekhawatiran Ibu pada kompetensi yang dulu sempat diragukan, yaitu kemampuan bertanya, sudah bisa Ibu lakukan dengan baik pastinya. Buktinya banyak pengalaman yang Ibu ekspor dari Ibu Prapti. Iya benar Bu, lewat saran dari Ibu setelah saya praktekkan ternyata sangat menghasilkan jawaban yang betul-betul bisa mengeksplor potensi kompetensi dari si coach tadi. Ternyata kita menggunakan pertanyaan yang berbobot itu membuat coach menjadi nyaman, terbuka pemikirannya dan bisa menjelaskan ketika apa yang dia harapkan, dia inginkan itu bisa disampaikan dengan baik. Tentu saja Ibu, apalagi kalau didukung dengan hasil observasi Ibu. Pasti kursi akan terbuka untuk menjelaskan dengan argumentasi dan bisa membuat evaluasi dan refleksi untuk memperbaikannya ke depannya. Bahkan bisa membuat tindak lanjut dari kegiatan aksi selanjutnya. Benar begitu kan Bu? Iya betul, tepat sekali Bu. Jadi menurut Ibu, supervisi akademik dengan coaching ini seperti apa sih? Ya, saya jadi sadar sekarang Bu. Terima kasih sekali saya kepada Bu Kepala Sekolah juga sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi supervisor. Jadi saya jadi punya pengalaman terbuka. Ternyata supervisi akademik ini tidak hanya memberikan penilaian terhadap guru, checklist-checklist seperti itu, terhadap standar nilai seperti itu. Namun ada hal banyak yang saya peroleh di sini. Ya, baik ketika tadi pembelajaran di kelas saya mengamati, melakukan observasi, pengembangan kemampuannya luar biasa tadi yang dilakukan oleh coach. Dan itu menyadarkan kemampuan kita untuk mampu menemukan potensi yang ada pada diri kita dan harus bagaimana meningkatkannya, merencanakan perubahan yang akan datang, hingga pada akhirnya akan membuat kita itu nanti bisa melakukan pengembangan diri. Misalnya nanti bisa menjadi sebuah karya best practice seperti itu, sehingga bisa mengembangkan kompetensi profesional kita sebagai seorang pendidik. Wah, hebat sekali ya Bu. Selamat ya Bu, sudah jadi coach yang luar biasa. Sukses terus berkarya demi membangun anak negeri ke arah yang lebih maju dan berkualitas. Ya, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya sehingga saya bisa mengobservasi dengan baik dan bisa melakukan tugas saya hari ini dengan sukses. Terima kasih banyak Ibu. Ya.